Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Ardiansyah Nasution beserta seluruh keluarga. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wa ittikhadhuhu mawsiman, menjadikan maulid itu sebagai perayaan yang terus menerus. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun 'azim, orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar, li husni qasdihi, karena niatnya yang baik, wa li ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibni. Begitu kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Kenapa yang Ustadz kutip pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang maulid itu murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi saya mau sebutkan, guru ente aja memuji, kok muridnya malah melarang. Itu sebetulnya yang mau sampaikan. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, apalah guna majelis-majelis maulid ini? Maka kalau mau melihat manfaat majelis maulid, mengumpulkan orang sulit, susah mengumpulkan orang. Kalau mau tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang banyak, tanyalah caleg-caleg, calon-calon bupati, wali kota, gubernur, pilkada. Sulit mengumpulkan orang banyak, mesti budget luar biasa, sembako, baju kaos, dan lain sebagainya. Tapi di Jakarta, kalau sudah ada maulid, semua orang datang berbondong-bondong. Yang mereka inginkan hanya barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jakarta ini menjadi standar, model, tipe, contoh bagaimana kekuasaan politik yang hampir dirampas oleh orang yang tidak seiman dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masalah dukungan politik lebih kuat, masalah modal duit lebih banyak, masalah support konglomerat lebih hebat. Tapi ada satu yang tak bisa dikalahkan. Apa dia? Majelis maulid. Siapapun yang mensurvei di seluruh Indonesia ini mengakui itu. Maka Jakarta menjadi model, Jakarta menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Mengumpulkan orang perlu mengurus izin, tapi berkumpul maulid, yang penting ada mikrofon, ada baca simtud durar, dia ulame, lalu kemudian memukul gendang, nasyid, orang berdatangan. Karena orang datang untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tidak ada pada kota-kota lain. Kota metropolitan teramai, terbanyak, terpadat se-Indonesia. Tapi di tengah kemajuan gedung-gedung pencakar langit, orang tidak melupakan majelis-majelis maulid. Banyak kota-kota besar, tapi kehilangan akarnya. Ada satu kerajaan Melayu Islam, namanya Kerajaan Tumasik. Kerajaan Tumasik adalah pecahan dari Kerajaan Sriwijaya. Ketika Sriwijaya di Pulau Sumatera tumbang, maka salah satu dari Raja Sriwijaya itu lari ke Tumasik. Lalu kemudian terjadi perang antara Tumasik dengan Demak. Lalu kemudian Tumasik pun tumbang. Hari berganti, musim berubah, datanglah imigran-imigran
meramaikan Tumasik karena dia punya pelabuhan yang luar biasa. Sekarang orang mengenal Tumasik dengan nama yang lain. Apa itu Tumasik? Tumasik sekarang menjadi Singapura. Orang Islam menjadi minoritas. Kerajaan Istana Melayu berada di tengah gedung-gedung pencakar langit. Azan tidak lagi berkumandang dengan suara menggelegar. Orang Melayu menjadi tamu di rumahnya sendiri. Itu insya Allah tidak akan terjadi di Jakarta. Dengan syarat apa? Majelis-majelis maulid ini tetap hidup. Orang Jakarta maulid tidak hanya pada bulan Rabiul Awal, setiap hari, bahkan satu hari sampai 3 kali maulid. Maulid pagi, maulid siang, maulid malam, macam makan obat. Jadi kalau ada orang bertanya, untuk apa maulid ini? Sebetulnya Nabi Muhammad itu lahir berapa kali Pak Ustaz? Nabi Muhammad itu lahirnya 1 kali. Lalu kenapa maulidnya diulang-ulang? Maka politik, ekonomi, budaya terkait erat dengan maulid. Kalau kita mau menguatkan hukum Islam di negara demokrasi, kalau kita mau mempertahankan hukum Islam dalam negara demokrasi, maka kita mesti punya kekuatan politik. Kekuatan politik tidak akan diperoleh dalam dunia demokrasi kalau kita tidak punya fans, tidak punya follower, tidak punya subscriber, tidak punya pengikut yang banyak. Karena dalam dunia demokrasi yang dilihat bukan darah. Dalam dunia kerajaan yang dilihat darah, bapaknya raja, anaknya jadi raja, cucunya jadi raja. Dalam demokrasi tidak demikian. Dalam demokrasi siapa yang paling banyak pengikutnya, dialah yang akan menang. Politik akan kuat kalau pengikut banyak. Maka tidak ada yang lebih banyak followernya selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan maulid itu sesungguhnya sedang menyatukan hati. Orang berbeda ormas, orang berbeda partai, orang berbeda majelis ilmu, orang berbeda mazhab, berbeda kitab, tapi kalau sudah menyebut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipersatukan. Itu satu-satunya titik pertemuan. Maka maulid mesti dihidupkan. Anak-anak muda mesti diajarkan memukul gendang, melantunkan suara-suaranya yang bagus. Kamu suaramu bagus, baca nasyid. Sintud Dural, Diaul Lami, Al-Barzanji, Al-Burdah. Suara bagus, kurang bagus, tapi tangan kuat, pukul gendang. Tangan tak kuat, suara tak bagus, enggak, masak nasi minyak. Setiap orang punya kesempatan untuk beramal soleh, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengenang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada ulama yang mengatakan ada malam yang paling mulia di antara malam-malam itu. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Betul, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Tapi dari mana orang bisa tahu malam Lailatul Qadar kalau tidak ada malam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ada sebagian ulama mengatakan lebih afdal malam maulid daripada malam Lailatul Qadar. Pendapat itu dibantah orang. Lailatul Qadar jelas, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malam maulid mana dalilnya? Apa dalil ente mengatakan Lailatul Qadar lebih mulia? Nih, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Ente tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahri itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Mungkinkah Nabi Muhammad ada tanpa ada malam maulid? Iya juga ya. Kita tahu nama dia Allah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam. Kita tahu Al-Quran dari mana kalau bukan dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Muhaddis Al-Haramain, ahli hadisnya Makkah dan Madinah, ketika dia ditanya bagaimana tentang maulid wahai Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang mempertanyakan maulid, maka sama dengan mempertanyakan mengapa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mempermasalahkan maulid, berarti sama dia dengan mempermasalahkan mengapa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai artis boleh, mencintai K-pop boleh, mencintai Korea boleh,
mencintai Nabi Muhammad bid'ah. Maka inilah salah satu bukti cinta. Cinta adalah dengan mengenalkan yang dicintai. Tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak akan berkorban, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka akan tak mengingat menyebut namanya. Apa bukti cinta? Bukti cinta adalah selalu mengingat dalam pikiran, merenung menyimpan dalam hati, menyebut dengan lisan. Kita ingat di kepala kita, kita ingat di hati kita, kita sebut di bibir, di lidah kita. Kita katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapan kita mengingat dia? Ketika azan berkumandang, asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung kita mengingat dia. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang, siapa yang celaka itu? Dzukirta wa lam yusalli alaika, ketika namamu disebut tapi dia tak berselawat kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Belum lagi matahari terbit, nama dia yang pertama kali kita sebut, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sesayang-sayangnya istri bapak di rumah, bangun tidur terbuka matanya, nama itu yang pertama dia sebut, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada dia sebut asyhadu anna Mas Parno tadi. Nama itu, mohon maaf Pak Parno, itu yang pertama dia sebut. Tadi ada seorang perempuan mau masuk Islam, Ustaz Somad tolong bimbing pembacaan syahadat. Ya, saudaraku sekalian, sesungguhnya ini bukanlah syahadat dia yang pertama, ini hanyalah pengulangan syahadat saja. Dia sudah bersyahadat di alam roh. Ketika itu belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada tulang, belum ada darah, belum ada daging. Yang ada hanya roh semata. Saat itu Allah Ta'ala bertanya kepada dia, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Semua manusia menjawab, asyhadu an la ilaha illallah an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi kemudian kamu lupa, kamu lalai, kamu tak ingat. Maka diingatkan lagi. Maka hari ini saudaraku ini bersyahadat. Apakah engkau bersyahadat ini murni karena keinginan dalam diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Siap. Siap menandatangani materi 6.000? Siap. Terus sengaja saya bacakan. Kalau tidak nanti saya ditangkap polisi. Karena memaksakan agama kepada orang yang sudah beragama, maka dia kena pasal 29 ayat 1 dan 2. Ingat juga Pak Ustaz. Ya, kita ini hafal insyaallah. Yang hafal, yang enggak juga. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita yang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia paham benar akan undang-undang yang dibuat oleh manusia, kesepakatan founding father, pendiri bangsa. Maka umat Islam sebagai mayoritas, dia mesti bangkitkan statusnya, dia mesti tunjukkan militansinya. Kalau tidak, maka sudah banyak contoh berapa banyak mayoritas menjadi minoritas. Mayoritas pun dia diperlakukan sebagai minoritas. Kenapa? Karena dia tidak mencintai nabinya. Kurang apa dulu hebatnya umat Islam di Andalusia, 700 tahun berkuasa. Masjidnya megah, cantik, indah, Al-Hamra namanya, terbuat dari batu granit berwarna merah, ahmar merah, cantik, indah. Tapi hari ini apa yang terjadi? Batu-batu saksi bisu bahwa dulu pernah mendengar azan, hari ini azan tak lagi berkumandang. Tertulis besar-besar di situ, forbidden, solat tidak boleh dilaksanakan. Dia hanya menjadi museum. Orang masuk ke dalam masjid Cordova di Alhambra, orang masuk ke dalam hanya berdecak kagum seperti menengok kandang kucing Anggora. Betapa hebatnya umat Islam 7 abad yang lalu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Datanglah turis dari negara Arab, azan dia di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu dia. Heran security. What is this? Apa ini? Kenapa kamu azan? Aku ingin memperdengarkan batu-batu yang rindu mendengar Allahu Akbar. Aku ingin mendengarkan suara ini ke batu-batu ini yang rindu mendengarkan nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
karena 700 tahun dia tak pernah lagi mendengarkan itu. Akibat apa? Umat Islam terlena karena punya kekuasaan. Umat Islam terlena. Maka jangan sampai kita lupa. Lupa inilah yang membuat, memang sudah menjadi aturan tak tertulis di dalam dunia. Berawal dari orang yang minoritas. Nabi Muhammad SAW di kota Makkah Al-Mukarramah tertindas, dikatakan dia sebagai sahir, tukang sihir, dikatakan dia sebagai majnun, orang gila, dikatakan dia sebagai kadzab, pendusta, dikatakan dia sebagai asatirul awalin, dongeng nenek moyang belaka. Lalu kemudian karena kerja kerasnya yang luar biasa, 13 tahun tertindas, pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya dia punya kekuasaan, dia menjadi panglima perang, dia menjadi pemimpin. Tapi kemudian umat Islam mulai lupa. Itulah yang terjadi. Berapa banyak orang yang awalnya susah, miskin, melarat, semangat dia, lalu kemudian generasi kedua menjadi generasi penikmat, semangat lagi, generasi ketiga menjadi generasi yang lalai, generasi keempat menjadi susah lagi. Itu sudah siklus dalam manusia, dalam kerajaan, dalam yayasan, dalam organisasi, begitu siklusnya. Bekerja keras, penikmat, penikmat sementara, penghancur, selesai. Negara pun begitu, diperjuangkan melawan Belanda, melawan Jepang. Setelah itu muncul generasi penikmat, setelah itu muncul generasi terlena, setelah itu kehancuran. Tanaman juga begitu, ditanam padi, disirami hujan, pecah kulitnya, nampak tunasnya hijau, lalu kemudian dia akan berbuah hijau, kuning, layu, mati. Putus asakah kita? Tidak. Tumbuh tanaman baru. Kerajaan tumbang. Dulu kerajaan Majapahit tumbang, naik kerajaan Demak tumbang, berubah menjadi penjajahan Belanda tumbang, datang Jepang tumbang, masuk Orde Lama tumbang, masuk Orde Baru tumbang, naik reformasi, habis, selesai. Tapi ada satu yang tak tumbang. Apa dia? Masjid. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan kepada anak kita menjadi politikus, bagus, dia akan memperjuangkan perda syariah di parlemen, DPRD, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur. Tapi kita ingatkan dia, ini tak lama, nah, ini hanya 2 periode. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Dia menjadi bisnismen, entrepreneur, bagus, tapi kita ingatkan dia, sampai masanya kau beruntung, tapi ada masanya rugi. Yaumun lana wa yaumun alaina. Ada masa sukses, ada masa tumbang, ada masa bangkit, ada masa angin kencang, ada masa redup, ada masa terang. Tapi ada yang tetap terang benderang terus menerus sampai hari kiamat. Apa dia? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna ayudfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Allah menyempurnakannya. Kalau sudah Allah menyempurnakan, adakah yang mampu memadamkan yang disempurnakan Allah? Tidak. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu iyyahu. Kalau Allah ingin menyingkapkan sesuatu dari engkau, maka tidak ada yang bisa mengangkat mudarat, mengangkat penyakit, mengangkat kesulitan, mengangkat kemiskinan, illahu, kecuali Allah. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah menginginkan suatu kebaikan untukmu, fala radda li fadlih, tak ada satu pun yang bisa menolak kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alul lima yurid. Ana urid, anta turid, huwa yurid. Wallahu fa'alul lima yurid. Allah berkehendak sesuai kehendak dia, bukan kepada kehendak kita. Kehendak kita belum tentu terwujud. Qul la in ijtama'atil ummatu, berkumpul segala umat di dunia ini, ala ayyadurruka bi syai'in, mereka ingin memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah, itulah keyakinan, itulah kekuatan. Siapa yang mengajarkan kita tentang kekuatan akidah itu? Dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersandar kepada kursi, kursi akan lapuk. Bersandar kepada mikrofon, baterai akan habis. Bersandar pada listrik, pemadaman bergilir.
bersandar kepada Dia. Hayyun la yamut, birahmatika nastaghits. Ya Hayyu, wahai Engkau yang maha hidup. Ya Qayyum, Engkau yang maha mengatur segala hidup. Birahmatika nastaghits, kami hanya mengharapkan kepada Engkau. Itulah makanya Nabi Yaqub alaihissalam sebelum meninggal dunia, yang dia tanya kepada anak cucunya adalah, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti kalian akan menyembah apa? Karena ada anak-anak kita ini menyembah harta, ada anak-anak kita ini menyembah benda. Anak saya Pak Ustadz masih menyembah Allah, tapi keyakinannya kepada kos-kosan jadi rukun iman yang ketujuh. Rusak keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka malam ini kita sedang diingatkan oleh Sahibul Bait, diundang para alim ulama, diundang para hasatis, didudukkan hadirin hadirat, diundang anak-anak muda. Saya biasa ceramah di stadion, di lapangan sepak bola, di convention hall, di hotel, tapi hari ini saya tak tahu ceramah di mana. Dikatakan rumah, tidak, ini adalah toko bangunan, tempat usaha. Maka dengan datangnya para pewaris, para nabi, para kiai, para alim ulama, tuan-tuan guru, maka berdatanganlah rahmat-rahmat ke dalam. Kalau ada orang yang menyiramkan air orang mati, ada orang menyiramkan tulang pukang, itu kerja dukun-dukun. Bagaimana supaya usaha-usaha itu orang melihatnya seperti kuburan? Berapa kali saya lewat di tokomu, tapi aku tidak melihat tokomu, kulihat seperti kuburan saja. Malah tadi kuucapkan waktu aku lewat di tokomu itu, assalamualaikum ya ahlul kubur. Karena dukun mengatakan, siramkan air orang mati di sana dengan membacakan mantra-mantra. Siapa yang menyuruh itu? Jin kafir. Jangan pakai kafir Pak Ustaz, jin non muslim. Disiramkan tulang pukang. Binatang yang paling pemalu adalah pukang, wajahnya ditutup terus. Sebagaimana pukang itu malu melihat orang, maka begitu pula lah dukun mengambil tulang pukang lalu dimintakannya kepada jin hantu setan, supaya orang pemilik toko itu juga malu melihat manusia. Kalau sudah pemilik toko malu melihat orang, dia akan tutup tokonya. Kenapa? Karena dia dimintakan jampi-jampi, santet, sihir. Orang barat tidak percaya sama itu Pak Ustaz. Kalau orang barat tidak percaya kepada santet, sihir, kenapa ada istilah black magic? Black magic itu dari mana? Bukan ketok magic. Black magic, sihir hitam. Karena itu ada, real, nyata. Tidak hanya di dunia Islam, tidak hanya di timur, di tempat kita di Nusantara. Orang-orang barat pun percaya kepada itu. Maka didatangkan kiai, didatangkan alim ulama, dibacakan maulid, dibacakan zikir, maka sihir-sihir hilang semuanya insyaallah. Amin. Maka begitu datang para alim ulama, lari semuanya, tuyul-tuyul menyungsi semuanya, hantu-hantu jembalang tanah pergi semuanya. Siapa yang mengatakan itu? Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikumandangkan nama Allah, ketika disyiarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setan itu berlarian semua. Tapi tidak hanya sebatas majelis, istiqomah penghuni rumah, penjaga toko, membaca di waktu pagi saat buka pertama kali, yang pertama dibaca Al-Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, ayat kursi sekali, salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ini diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai ayat-ayat ruqyah, doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, dengan nama Allah. Bismillah, ku sebut asma Allah. Bismillah, dengan mengingat Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak ada satupun yang dapat memudaratkan fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Itulah akidah, itulah keyakinan. Kalau sudah itu dibacakan, itu diyakini, itu diamalkan, terjadi juga yang tidak kita inginkan. Masuk rukun iman yang keenam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir. Sudah berusaha, motornya dikunci, stangnya dikunci, ban belakang dikunci, ban depan digembok, stangnya malah dicopot, dibawa ikut pengajian, hilang juga. Takdir. Tidak boleh berkata dalam pikiran lau, kalau
Satu kalau, kunci setan masuk. Sekali kalau, akan disusul oleh kalau berikutnya. Kalaulah tadi tidak dikunci, kalaulah tadi tidak diparkir di sini, kalaulah tadi tidak ikut pengajian, kalaulah tadi, itulah yang membuat orang tidak tidur malam sampai jam 2 malam. Kalau. Islam mengajarkan kalau sudah terjadi, qadarullah, takdir. Islam mengajarkan kalau sudah terjadi, la ta'jas, jangan merasa lemah. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, selamatkan aku dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, selamatkan aku dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, selamatkan aku dari sifat pengecut yang bakhil, wa dhala'id daini, selamatkan aku dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal, selamatkan aku jangan sampai dikuasai orang. Kenapa di ujung itu disebutkan dililit hutang dan dikuasai orang? Karena kalau kita sudah dililit hutang, kita pasti dikuasai orang. Kapan kamu bayar hutang? Saya tidak bisa bayar, Pak. Mari STNK kamu, mari surat tanah kamu, keluar anak gadisnya, mari anak gadis kamu. Dikuasai orang. Kenapa? Gara-gara penyebabnya adalah ghalabatid dain, karena sudah dililit hutang, wa qahrir rijal, maka dikuasai orang lain. Maka kalau tidak mau dikuasai orang lain, maka kita jangan sampai ngutang. Hari ini orang di rumahnya itu semua utang, panci pun utang, satu-satunya yang cash cuma bininya aja. Karena Pak Kua mensyaratkan aku nikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sedang ditunjukkan menjadi seorang muslim adalah orang yang punya usaha. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau kau selesai sholat lalu kemudian engkau keluar dari pintu masjid, maka doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah berilah aku rezeki. Kenapa keluar masjid itu minta rezeki? Karena memang selesai salat, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, walaupun kau mencari rezeki, wadhkurullaha dzikran katsira, banyak-banyak berzikir mingat Allah. Selesai salat, jaga tokonya. Selesai salat, jaga dagangannya. Selesai salat, teruskan bisnisnya. Islam tidak mengajarkan kita berpangku tangan, mengangkat tangan menunggu hujan turun dari langit. Al-yadul ulya, tangan di atas, baru minal yadis sufla, daripada tangan di bawah. Islam mengajarkan at-tajir, pedagang. Tajir itu artinya pedagang. Sampai di Betawi, tajir orang kaya. Wah, tajir banget loh. Tajir itu pedagang, dan pedagang itu kaya-kaya. At-tajir, pedagang. As-saduq, jujur. Al-amin, amanah. Pedagang yang jujur, amanah, kalau dia mati, 4 teman dia. Ma'an nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Dia akan bersama para nabi, was-siddiqin, Abu Bakar Siddiq, dan orang-orang yang selevel dengan Abu Bakar, was-syuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang saleh. Syaratnya apa? Pedagang yang jujur dan amanah. Orang kaya, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Saya ketemu salah seorang kaya, Ustaz Abdul Somad, doakan saya. Doa apa Pak Haji? Supaya sebelum mati saya bisa bangun 99 masjid. Dalam hati saya, kenapa enggak 100? Untung enggak saya tanya. Kalau saya tanya, kenapa enggak 100? Aku 99, kalau aku 100, habislah untuk Ustaz. 99 masjid targetnya sebelum meninggal dunia. Oh, kalau begitu Islam itu hanya untuk orang kaya saja? Tidak. Bagaimana kalau kami tidak kaya, tidak punya bisnis, tidak punya uang? Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, pun dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Islam kasih 2 pilihan. Kalau kau kaya, bangun masjid. Kalau kau tak kaya, salat sunat banyak-banyak. Beruntunglah orang yang sudah kaya, banyak salat sunat. Sudahlah tak kaya, tak salat sunat. Kau nanti di surga tak punya tempat, biarlah Pak Ustaz daripada masuk neraka, katanya pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Orang yang haji mabrur tempatnya surga. Oh, betapa tak adilnya Allah.
Kalau gitu yang bisa masuk surganya orang kaya-kaya saja. Masuk surga, duitnya banyak, PNH plus, langsung berangkat, tinggal di hotel mewah, 2-3 langkah sampai ke Masjidil Haram. Kita jauhnya minta ampun, dibayar 2020, berangkat 2040. Pas mau berangkat, malaikat maut lebih dulu datang. Betapa tak adilnya Tuhan. Allah maha adil. Kalau kau kaya, kau pergi haji. Kalau tak kaya, man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ida yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis rawahu Tirmidzi, status hadisun hasan, bisa diamalkan. Jadi begitu adilnya Allah. Tapi Allah kasih 2 alternatif. Kau bisa masuk surga dengan hartamu, kau bisa masuk surga dengan amal badanmu. Bisa dua-duanya, alhamdulillah. Dapat satu, alhamdulillah. Satu pun tidak, na'udzubillah. Dapat hidayah, itulah yang kita inginkan. Mudah-mudahan setelah pengajian kita semakin semangat untuk mendapat dua-duanya, insyaallah. Anak-anak muda ini alhamdulillah ada anak-anak muda, ada yang pakai seragam, ada yang tak pakai seragam. Ini kenapa anak muda pakai seragam? Mereka punya grup hadrah, tim hadrah, ngajinya sudah kitab kuning sama kiai, maulidnya rajin, tapi ketika anak nikah pakai keyboard tunggal, pentasnya tinggi, roknya pendek. Ini belum total. Maka kalau ada walimah, nikah, akikah anak, selamatan pindah rumah, buka toko, undang tim hadrah, bacakan maulid, pengajian dengan kiai. Tradisi ini mesti kita teruskan. Kalau tidak, maka habislah generasi umat. Apa yang dilakukan Sahibul Bait malam ini sebenarnya beliau mengajar langsung praktek tatbiki amali, bukan teori nazari. Hai jamaah sekalian, marilah kita laksanakan maulid, marilah kita pukul gendang hadrah, marilah baca simtud durar. Actionnya tak ada. Tapi Sahibul Bait tak ada mengajak, tidak buat pengumuman, dia langsung, dia sedang mengajarkan kepada anak muda. Hai anak-anak muda, kalian mesti mandiri, punya usaha. Hai anak muda, kalian akan buka toko ruko. Kalau kalian berhasil, maka pada acara launching pembukaannya, maka dipanggillah para alim ulama, para kiai, dihadirkanlah hadrah untuk mengambil barakah dari barakah nurun nubuwah, cahaya dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Allah berselawat kepada Muhammad, bukan kita berselawat kepada dia. Allah berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Al-Quran. Innallaha wa malaikatan yusalluna ala nabi. Allah dulu, baru malaikat, baru setelah itu baru yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, berselawatlah kamu, wa sallimu taslima. Ada 3 selawat: selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Apa beda 3 selawat ini? Selawat Allah artinya ridha dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat malaikat, malaikat tak berhenti memintakan kepada Allah supaya Allah mencurahkan ridha dan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat umat Muhammad, sahabat tak tahu, kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya awwala khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi bagaimana cara kami berselawat kepadamu, kami tak tahu. Maka dia mengajarkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu orang yang tidak paham, tuh lihat tuh Nabi kalian perlu didoakan.
Masa Nabi kalian perlu didoakan? Kami tidak pernah mendoakan Nabi kami. Kami berdoa untuk kami. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dia dapat 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyi'at, dihapuskan 10 dosa-dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat. Darajat artinya tangga, dinaikkan 10 tangga, tingkatan, kemuliaan, kehormatan, keagungan. Jadi selawat itu bukan untuk Nabi Muhammad. Nabi tidak perlu selawat kita walaupun sebesar ujung kuku. Kita berselawat bukan untuk dia, kita berselawat untuk kita. Andai satu dunia ini tidak berselawat, rugikah Nabi Muhammad SAW? Tidak. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan kuberikan wahai Muhammad. Allah ciptakan semesta alam karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu doa itu dia tambah, itu yang ada dalam Quran. Dalam hadis dia tambah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku meminta kepadamu ya Allah berkat kemuliaan Muhammad. Karena Allah Ta'ala bertanya kepada Adam, dari mana kau tahu nama itu wahai Adam? Nabi Adam Nabi pertama, Nabi Muhammad Nabi ke-25. Bagaimana Nabi pertama berdoa kepada Allah menyebut Nabi yang ke-25? Allah bertanya kepada Adam, Allah Maha tahu, Allah tahu. Allah cuma mau kasih tahu pada orang yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Dari mana kau tahu nama itu wahai Adam? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani min turabin, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, tiupnya ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepala, tanah mati, busuk, hitam, bau, rendah, diinjak-injak, tapi begitu ditiupkan ruh, naik derajatnya sampai malaikat-malaikat pun bersujud kepadanya. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepala. Ketika aku angkat kepala aku lihat tertulis di tiang arash ada satu nama yang bersanding dengan namamu, dan nama itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu nama itu nama siapa, tapi aku yakin dan percaya tak mungkin dia makhluk biasa. Kalau tidak makhluk yang luar biasa, tak mungkin namanya bersanding dengan namamu ya Allah. Maka kusebut namanya supaya kau ampunkan dosa-dosa aku. Diampunkan Allah dosa Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya anak cucu Adam ini semua kalau mau berdoa disebutnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Jadi kalau ada kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, kawan sekantor, sama-sama alumni satu kampus, satu sekolah, nanya gimana caranya biar doaku diperkenankan Tuhan, mudah aja, kau sebutkan nama Muhammad. Caranya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah gunting pita kita urus belakangan. Gunting pita maksudnya sunat, hitan. Tak usah takut. Zaman dulu yang sunat itu susah. Dulu sunat di kampung kami, kalau orang mau sunat besok pagi jam 6, itu dari maghrib sudah direndam di dalam kolam, rendam di sungai. Besok pagi jam 6 dah tak terasa kebas, dah tak ada lagi darah, oh dipotong pakai bambu. Oh bisa. Zaman sekarang udah pakai laser, bersin putus, tak ada kesulitan. Jangan takut-takut ya orang mau masuk Islam. Masyuru, berikan kabar gembira. La tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Berikan yassiru, berikan kemudahan-kemudahan. Wala tu'assiru, jangan persulit-persulit. Berapa banyak orang dapat hidayah karena melihat orang berduyun-duyun datang membawa makanan, membawa air, membawa kue, berkumpul karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan berkilo-kilometer karena hanya untuk menghadiri maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pula kita tidak dibenarkan berkumpul, tapi kita tetap ikut protokol kesehatan, pakai masker walaupun hanya digantungkan di dagu. Ustaz nyindir kami, enggak, saya ikhtiar. Pas Covid ngelihat ini enggak usah kita ganggu, dia udah pakai masker kata Covid. Tetap cuci tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah contoh yang kita lakukan malam ini contoh
anak-anak muda yang malam ini melihat, menyaksikan, melakukan, mempraktekkan, maka 10 tahun, 20 tahun akan datang, mereka akan jadi bisnismen, mereka akan jadi anggota dewan, mereka akan jadi usahawan, mereka akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara, tapi mereka tetap menjadi pencinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan membangun Jakarta, mereka akan membangun Indonesia. Kalau dari sekarang ini tidak kita bangkitkan anak muda ini, hancurlah mereka oleh narkoba, sekuler, liberal, komunis, internet, televisi, LGBT, seks bebas, HIV AIDS, habis, musnah. Anting-antingnya sampai 26, lubang antingnya sampai sebesar lubang hidung, jarum suntik tatunya ternyata sudah dipakai pada darah orang yang terkena virus HIV AIDS, kena. Aku bangga melihat kalian nanti banyak keturunan pada hari kiamat. Tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang walud, subur, al-wadud, yang sayang kepada anak. Karena aku bangga nanti di antara umat-umat Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, dan yang paling banyak adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bangga melihat kalian nanti pada hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Orang Jerman tidak mau punya anak, orang Rusia kalau mau punya anak ditanggung biaya hidup anaknya, disekolahkan sampai S3. Orang Barat tidak mau punya anak karena dianggap punya anak itu hanya buang-buang waktu. No time for child, tak ada waktu untuk anak, kata dia. Ditambah lagi mereka tidak punya anak karena kena penyakit umat Nabi Lut alaihissalam, LGBT, tak punya anak. Satu sisi kita ketakutan dibuat gerakan LGBT ini, disupport oleh perusahaan-perusahaan besar dunia mensupportnya, tapi dibalik itu semua adalah cara Allah ingin menyebarkan umat ini di seluruh Eropa. Ketakutan Eropa, Jerman akan diisi oleh orang Islam yang berduyun-duyun datang dari Turki. Jerman itu penuh orang Turki sudah di Jerman. Prancis diisi oleh imigran yang datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, penuh Prancis. Inggris diisi oleh imigran Islam datang dari 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh. Maka 3 negara ini sudah diisi umat Islam, sementara dia musnah. Disebabkan musnah apa? Musnah karena virus HIV AIDS, akibat dari kumpul kebo, akibat dari Salome, akibat dari flash disknya kena virus. Sedangkan umat Islam makin melimpah ruah, maka muncul ketakutan, maka dimunculkanlah apa yang disebut dengan Islamophobia, fobia ketakutan. Nanti kalau Islam ini berkuasa, dia akan berjihad, memotong, memancung kepala nanti Islam ini. Maka salah satu yang ketakutan itu adalah Macron ketakutan, karena Inggris, Prancis, Jerman adalah 3 negara yang diserbu oleh migran umat Islam. Ketika Suriah dibantai, dibombardir, hancur, satu sisi berita duka, tapi jangan lupa orang Suriah pergi ke Eropa menjadi imigran, menjadi pengisi lagi negeri itu. Akhirnya sebelum hari kiamat terwujudlah janji Nabi Muhammad SAW, kamu akan menguasai Rom. Dulu orang menyangka yang dimaksud dengan Rom itu adalah Damaskus, Suriah. Betul, karena memang waktu itu Damaskus adalah salah satu provinsi dari Romawi, tapi bukan itu Rom. Orang menyangka bahwa yang dimaksud dengan Rom itu adalah Turki, karena itulah tempat kerajaan Kaisar Konstantinopel, namanya Konstantin. Betul, tapi bukan itu Rom. Rom adalah Eropa. Sebelum hari kiamat akan berkumandang azan di Menara Eiffel. Memang yang menguasai Inggris adalah dari India, Pakistan, Bangladesh. Memang yang menguasai Jerman adalah Turki. Memang yang menguasai Prancis adalah Tunisia, Aljazair, Maroko. Tapi insya Allah yang mengumandangkan azan di Menara Eiffel adalah orang dari Jakarta. Setelah selesai semuanya, kelahi mereka, siapa yang azan? Naik orang Jakarta azan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, anak muda cita-citanya mesti begitu. Ini pas ditanya cita-cita, ente cita-cita apa? PNS. PNS itu bagus jadi cita-cita, tapi peluangnya terlalu kecil guys.
Kayak cita-citanya, apa cita-citamu? Cita-citaku adalah orang yang akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel. Begitu cita-citanya. Ini Ustaz Somad ngawur aja. Enggak, Nabi Muhammad yang mengajarkan saya. Begitu Nabi mengambil pacul dari besi, lalu kemudian dipukulkan ke batu saat menggali khandak parit. Karena waktu itu perang itu kalau musuh datang dari kota Makkah menyerang Madinah, hancur kita ya Rasulullah. Kami punya strategi perang, kata Salman Al-Farisi. Farisi Persia. Persia pernah menguasai dunia. Yang terkuat adalah Romawi. Romawi kalah oleh Persia. Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ardi, di bumi yang paling rendah. Lokasi perang itu adalah Al-Bahrul Mayyit, Dead Sea, Dead mati, Sea Laut, Dead Sea Laut mati di Yordania. Pernah berkuasa Persia. Lalu kemudian seorang dari Persia itu bernama Salman Al-Farisi berkata, kami punya strategi perang ya Rasulullah. Apa strateginya? Kita gali parit, kira-kira kuda tidak bisa melompat. Begitulah jarak lebar parit itu. Digarilah parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak, kanal kata orang barat. Maka saat menggali parit itu, saat dipukulkan besi itu terkena kepada batu, memancar cahaya. Kena lagi batu, memancar cahaya. Kena lagi batu, memancar cahaya. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Aku melihat saat cahaya pertama muncul, kalian akan menguasai Yaman, kata Rasulullah. Saat muncul cahaya kedua, kalian akan menguasai Syam, kata Rasulullah. Saat muncul cahaya yang ketiga, kalian akan menguasai Rom. Saat itu orang berkata, Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong, pembual. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tiga-tiga terwujud. Yaman, Islam. Padahal Yaman waktu itu adalah kekuasaan Abraha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Siapa itu? Abraha. Abraha dengan bala tentaranya datang dari Yaman. Yaman menjadi Islam. Yaman Utara, Yaman Selatan. Bahkan ulama besar hari ini datang dari Yaman. Al-Habib Umar bin Hafiz, murid senior beliau Darul Mustafa. Itulah majlis salawat yang paling ramai di Jakarta. Al-Habib Munzir Al-Musawwa, alumni pertama Darul Mustafa, Yaman. Pacul kedua bercahaya. Apa yang kau lihat? Syam. Syam hari ini menjadi negeri Islam. 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Tinggal satu yang sedang dijajah oleh Israel, laknatullah alaihim ajma'in. InsyaAllah kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, maka Palestina itu pun akan direbut kembali oleh umat Islam insyaallah. Takbir. Tapi jangan besok anak-anak dari penggilingan pergi ke Palestina, jangan. Kuatkan dulu mental, kuatkan semangat, belajar sampai S1, S2, S3, karena kalian yang akan membebaskannya dengan semangat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La taftahunna al-Qastantiniyah. 14 abad yang lalu Nabi berkata, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Orang berkata, gila ini, masa kita membebaskan Konstantinopel, padahal Konstantinopel adalah bangunan yang paling hebat, paling kokoh di atas dunia. Kami masuk ke masjid yang dibangun oleh Konstantin, yang kemudian dirubah menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Sepanas apapun kota itu, dia tidak akan panas di dalam. Kenapa? Karena di bawah itu dibangunnya kolam renang. Kolam di bawah, ada air, tidak akan panas. Seterik apapun dia tidak akan panas. Kenapa? Karena kubah yang cantik indah dengan batu-batu yang dingin, yang sejuk, luar biasa. Sementara Nabi Muhammad SAW hanya tinggal di bangunan yang dindingnya hanya tanah liat yang disusun, lalu kemudian atapnya hanya anyaman pelepah korma, daun-daun korma, lalu kemudian lantainya hanyalah berataikan tanah. Tiba-tiba orang yang berada di masyarakat ketinggalan zaman, tidak bisa tulis baca, itu berkata, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Tertawalah terbahak-bahak orang kafir Quraisy, mimpi ini orang. Tapi apa yang terjadi? Konstantinopel betul-betul terwujud, diambil, dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih yang umurnya ketika itu hanya 21 tahun. Anak muda yang gagah perkasa. Hari ini anak umat Islam 21 tahun membawa golok panjang, minta belikan sepeda motor sama emaknya. Musibah besar.
La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah pada agama. Allah memberikan Nabi Muhammad SAW memberikan sesuatu yang luar biasa. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam bisa jadi raja di raja, karena memang ayahnya seorang raja, King Solomon, anak dari raja King David. Daud bapaknya raja, anaknya jadi raja. Kalau Nabi Musa alaihissalam hebat, dia adalah orang yang tinggal di istana Fir'aun, karena dia hanyut di sungai Nil, diselamatkan oleh Asia, dibawa ke istana Fir'aun. Tapi Muhammad SAW, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, tinggal di rumah paman yang miskin, anaknya banyak, Abu Talib namanya. Tapi dari ketidakadaan, from zero to hero, dari nol menjadi pemimpin semesta alam. Dan hari ini umat terbanyak nomor 2 adalah Islam, dan tak lama lagi dia menjadi umat terhebat nomor 1 di semesta alam, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau ada Ustadz Somad ceramah bahwa Islam akan menguasai Eropa, itu bukan janji Abdul Somad, tapi janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap ulama mesti menyampaikan itu kepada anak muda, karena kita adalah al-ulama warathatul anbiya. Saya bukan ulama, saya hanya orang yang selalu suka duduk dengan para ulama, mengkaji, mengaji kepada para ulama. Apa yang disampaikan ulama saya sampaikan pada umat Islam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama, insyaallah. Amin ya Allah, amin. 45 menit, 50 menit. Tadi dimulai jam setengah 9, sekarang setengah 10 kurang 10. Saya akan jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan antara berhati-hati dengan kelakuan jelek seseorang dengan rasa suuzon kita kepada seseorang? Kita punya teman, dan dia ini suka ngutang. Yang suka ngutang jangan tersinggung, saya nggak ada niat menyindir. Nah, bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakan kita hati-hati dengan kelakuan jelek dia dengan suuzon? Bagaimana cara membedakan? Kan tipis-tipis itu, beti, beda-beda tipis. Bagaimana cara membedakan? Maka yang pertama yang kita lakukan adalah hati-hati. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa saya minjam 10 juta? Langsung saya keluarkan duit 100.000. Aku 10 juta nggak ada, tapi 100.000 ini ada. Ambil lah, tak usah kau balikkan, dan jangan ku tengok lagi batang hidung kau sini. Daripada kita kasih 10 juta akadnya utang dia nggak balik kan? Saat itu kita bukan suuzon, kita sudah tahu kredibilitas. Tidak termasuk ghibah kalau dalam 3 kasus. Yang pertama, hakim meminta kesaksian dari saksi. Hai saksi, ya Pak Hakim, apakah kau melihat perlakuan terdakwa? Saya sebetulnya mau cerita perlakuan terdakwa Pak Hakim. Terus ceritalah. Saya takut ini ghibah Pak Hakim. Gimana mau menetapkan hukum kalau tak kau ceritakan? Maka saksi boleh bersaksi di hadapan hakim, tidak ghibah. 2, Ustadz mau menjawab fatwa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya perbuatan si Anu Pak Ustaz? Apa perbuatannya? Aku mau cerita tapi takut ghibah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawab? Menanya fatwa boleh. Yang ketiga, liihqaqil haq wa ibtalil batil boleh. Menunjukkan kebatilan seseorang boleh. Makanya Allah menceritakan Fir'aun untuk menunjukkan mana Fir'aun. Kalaulah tidak diceritakan Allah bahwa Fir'aun itu jahat dan Musa itu baik, andai tak diceritakan Allah, maka orang yang memperjuangkan hak asasi manusia sekarang berkata, sesungguhnya Fir'aun tenggelam teraniaya karena dikudeta oleh Musa. Maka bisa berulang balik. Maka Allah menunjukkan ini hak, ini batil. Kalaulah Allah tidak menceritakan tabat yada Abi Lahab wa tab, maka mereka pejuang kemanusiaan hari ini akan berkata, Abu Jahal, Abu Lahab mati karena oleh kelompok intoleran bernama Muhammad SAW. Ini dunia ini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Standar meterannya mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu orang ini, kita tidak suuzan dan kita berhati-hati dari sifat dia. Ini salah satu contoh kasus. Pertanyaan kedua, saya sering mendengar istilah faqidut tahuraini. Apa artinya dan bagaimana cara sholat faqidut tahuraini? Faqidu enggak ada, tahuraini alat bersuci dua. Alat bersuci dalam Islam itu dua, satu air, yang satu debu. Tiba-tiba dia masuk ke dalam penjara, sampai di dalam penjara itu air enggak ada, debu pun tak ada, karena penjaranya semuanya dari kaca keliling. Dipegang tak ada debu, mohon maaf Pak, tak ada debu. Nah, ini tak ada debu. Mau tayamum tak bisa, mau sholat pakai wudhu tak bisa. Apa yang dia lakukan? Tiga mazhab. Mazhab Hanafi mengatakan tak wajib sholat, karena tak ada alat bersuci, maka kewajiban sholat gugur. Mazhab yang kedua adalah mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, dia melaksanakan sholat tanpa bersuci, tidak wudhu, tidak tayamum, dia sholat saja. Nanti setelah dia keluar dari tempat itu ada air, baru dia sholat lagi, baru dia sholat lagi. Lalu kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia melaksanakan sholat lihtiramil waktu, untuk menghormati waktu. Karena 24 jam berputar waktu ini tidak boleh kosong daripada mengingat Allah. Salat subuh saat terbit fajar, salat zuhur saat tergelincir matahari, salat asar saat matahari condong, salat maghrib saat matahari tenggelam, salat isya saat sempurna hilang syafaq ahmar, merahnya hilang, genap malam, maka malam itu memuliakan Allah di waktu malam dengan salat isya. Tidak boleh 5 waktu kosong, maka dia salat dengan ihtiramil waktu, menghormati waktu. Tapi nanti setelah dia dapat air, dia ulang lagi sholat. Nama sholatnya sholat i'adah. Berapa sih sebenarnya sholat itu Pak Ustaz? 3. Yang pertama sholat ada, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Yang kedua sholat qadha, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Yang ketiga sholat ada, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. I'adah, diulang lagi. Kenapa diulang? Karena yang tadi dikhawatirkan tidak sah, karena tidak ada cara bersucinya. Lalu Ustadz diantara yang 3 ini Ustadz condong kemana? Saya condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa Ustadz condong pada mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Dia berada di dalam air, nggak ada alat bertayamum, tak ada, dia tetap sholat juga. Tapi sholatnya itu apa? Lihtiramil waktu, menghormati waktu. Lalu kemudian setelah keluar, dia ganti yang tadi itu, tapi bukan qadha, i'adah, mengulangi sholat itu. Maka begitulah yang diajarkan. Kami mau lihat lengkapnya di mana kami bisa baca Pak Ustaz? Dalam buku judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sudah meninggal dunia, dari Suriah, jabatan terakhir dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Islamic Jurisprudence and Evidence, hukum Islam dan dalil-dalilnya. Bagaimana hukumnya warisan yang tidak dibagi, karena warisan cuma sedikit tetap dibagi. Biasanya kalau di Jawa ditempati salah satu anaknya. Ada orang berpahaman begini, masalah sholat saya ikut Allah, masalah puasa saya ikut Allah, masalah haji saya ikut Allah, tapi masalah warisan mohon maaf ya Allah, aku lebih tahu daripada engkau ya Allah. Dia nggak ngomong gitu, tapi perbuatannya mencerminkan itu. Kita ini ikut Allah, sami'na wa ata'na, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah.
Dari mulai cara makan, cara minum, masuk WC, menikah, punya anak, sampai harta warisan. Yang paling detail dalam Quran itu adalah harta warisan. Rumah cuman satu, harganya 100 juta. Yang ada di situ adalah keluarga, maka ya dibagi. Kalau meninggal bapak, istri dapat berapa? Istri dapat 1/4 kalau nggak ada anak. 100 juta. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4, 25 juta. Kalau ada anak 1/8, 12,5 juta. Sisanya dibagi kepada anak-anak. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa anak laki-laki dapat 2 kali? Karena anak laki-laki itu tanggung jawabnya 5. Dia yang ngasih makan istrinya, dia yang ngasih pakaian, dia yang ngasih tempat tinggal, dia ngasih pendidikan anak-anaknya, dia yang memberikan perhatian, dia menanggung biaya pernikahan, ada namanya nafkah. Jadi laki-laki dapat 2 kali itu bukan karena diskriminatif terhadap perempuan, tapi karena tanggung jawab yang besar terhadap laki-laki. Jadi sedikit apapun tetap dibagi. Harta warisan tidak boleh langsung dibagi. Yang pertama, mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Aku wasiatkan sebagian harta warisanku ini tolong serahkan kepada panti jompo sebanyak 50 juta. Wasiatku hartanya cuma 100, maka wasiat yang tertunaikan hanya 333. Yang 66 juta tetap dibagikan kepada ahli waris. Pertama, keluarkan wasiat. Mimba di wasiati yusi biha audain. Yang kedua, bayarkan utang. Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan utang. Keluarkan wasiat, keluarkan hutang, baru bagi. Setelah kami keluarkan wasiat, keluar utang, ternyata kurang Pak Ustadz. Ya nasib. Syarat sahnya kawin lagi adalah izin istrinya. Bagaimana kalau kita kawin lagi tanpa izin istri pertama? Rukun nikah itu mempelai laki-laki, wali perempuan, saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab qabul. Jadi kalau ada bapak istrinya sudah 1, 2, 3, sudah 3 sudah istrinya. Lalu kemudian dia pergi sama saya ke Pekanbaru Riau. Ada nampaknya yang cocok, lalu dia akad nikah di situ. Mempelai laki-laki ada si wali dari perempuan, ada 2 orang saksi yang adil, ada mahar, ada ijab dan qabul. Nikahnya sah apa tak sah? Nah, padahal yang minta sah cuma 2 orang saksi, semalah semua bilang sah. Udah selesai. Tapi negara melihat ini nanti memunculkan konflik. Negara melihat kalau ini tetap diterapkan nanti banyak konflik. Akhirnya keluarlah apa yang disebut dengan kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya KHI. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, orang yang sudah beristri, kalau dia menikah lagi, maka dia mesti menyertakan surat izin dari istri pertama yang ditandatangani materi 6.000 dan disahkan pengadilan. Jadi kalau cuma ditandatangan 6.000 tidak ada dari hakim, tak bisa. Disahkan oleh di pengadilan, barulah bisa dibawanya untuk nikah lagi. Makanya karena kesulitan administrasi itu, banyak orang melakukan nikah siri. Jelas? Ini yang nanya malah belum nikah. Satu aja belum, mau nanya kedua pula. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.